Aslah, air minumnya umat Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana sufi, tentunya at-tasawuf, itu banyak tingkatan-tingkatannya. Ada yang ekstrim, ada yang biasa saja, atau yang standar, ada yang pertengahan. Yang standar ini mungkin mereka hanya menisbatkan karena betul-betul zuhud, atau betul-betul ingin menampakkan kezuhudan. Dan orang yang paling zuhud di permukaan bumi ini adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Tentunya kepada mereka kita melihat, kepada mereka kita belajar tentang kezuhudan mereka yang paling zuhud. Ada yang ekstrim, tasawuf ekstrim. Maksudnya apa? Mereka berlebih-lebihan. Dan di antara salah satu poin berlebih-lebihan adalah masalah imam. Imam itu maksudnya bagaimana? Orang-orang sufi, mereka wajib memiliki imam. Bahkan imam tersebut harus dibaiat. Dan mereka kalau kita lihat, kalau seandainya kita membaca terjemahan-terjemahan imam-imam tersebut, banyak di antara imam ini harus melakukan riyadhiyat atau banyak melakukan ritual-ritual yang bisa meningkatkan derajat mereka dari satu tangga ke tangga yang berikutnya. Dari sinilah kita kenal ada kalimat syariah. Kemudian masuk ke tangga berikutnya kita kenal dengan ma'rifah. Masuk lagi ke tangga berikutnya kita kenal dengan haqiqah. Yang mana itu semua? Istilah-istilah yang dipakai oleh orang-orang sufi. Apa maknanya? Syariat ini adalah syariat secara umum. Syariat Rasulullah SAW untuk awam atau untuk kaum muslimin secara umum, untuk orang-orang awam. Semuanya sama, syariat. Kemudian apabila sudah masuk ke level yang berikutnya, disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah ini sudah mulai tinggi derajatnya. Yang tidak sama, zikirnya sudah mulai berbeda, cara ibadahnya juga sudah mulai berbeda. Begitu juga ketika sudah sampai ke berikutnya, maka sampai kepada hakikat, yang mana hakikatnya sudah berbeda. Sehingga ikhwatul Islam, kalau seandainya kita membaca terjemahan-terjemahan orang-orang tasawuf, ini secara umum yang ada di dunia Islam, maka apabila ada terjemahan, terakhir sekali yang disebutkan untuk syekhnya atau gurunya tersebut adalah wa kana radhiyallahu ta'ala anhu la yusalli jama'atan wala jum'atan. Dan dia, maksudnya yang diterjemahkan, guru yang diterjemahkan tadi, atau di antara tokoh tasawuf, tokoh sufi, dan dia, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhonya, la yusalli jama'atan wala jum'ah. Mereka tidak salat Jumat lagi, dan juga tidak salat jamaah lagi. Allahu Akbar. Itu kalau sudah sampai ke level yang tertinggi. Tidak ada lagi yang namanya Jumat, tidak ada lagi yang namanya jemaat. Lantas di mana mereka melakukan salat? Mekah. Ada yang ke Madinah. Kita tidak tahu. Intinya sudah gugur kewajiban. Itu sudah sampai ke level yang berikutnya. Sudah sampai kepada hakikat. Tentunya ini ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Tidak perlu kita membantah dengan dalil-dalil. Kita saja mengetahui bagaimana Nabi SAW sampai akhir hayat Nabi SAW salat